Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, diberi kelancaran dalam segala urusannya, dan selalu diberi kebahagiaan. Nah, kami dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika, akan menjelaskan tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari Kofifai Kayunita dengan NIM D9421949 dan Hima Fitrotin Nasdian dengan NIM D94219053. Nah, materi-materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian wirausahawan, yang kedua, kebutuhan akan wirausahawan, yang ketiga, manfaat dari wirausaha, dan yang keempat, menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, sebelum lanjut ke apa itu wirausahawan, sebelumnya kewirausahaan itu sendiri sejak dulu dianggap bahwa bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan. Tetapi kini itu berbeda. Sekarang, kewirausahaan itu masuk ke dalam disiplin ilmu yang bisa dipelajari dan diajarkan. Nah, materi tentang kewirausahaan itu sendiri tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang. Jadi, setiap individu bisa sukses untuk menjadi wirausahawan. Nah, wirausahawan yang sukses itu tidak hanya mengandalkan bakat saja, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuni. Nah, ada banyak tugas dari wirausahawan. Yang pertama, mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris, dan komersial, kemudian menyediakan modal, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kembali lagi ke wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Nah, wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan-kemampuan itu. Nah, kita teliti lagi lebih satu-satu ya. Nah, yang pertama, kemampuan melihat dan menilai peluang. Nah, seseorang wirausahawan harus bisa melihat suatu peluang. Jadi jika ada kesempatan, dia harus bisa melihat itu. Apakah peluang itu bisa aku ambil atau enggak? Apakah peluang itu bisa menguntungkan atau tidak? Nah, pokoknya itu dia harus bisa melihat kesempatan itu. Nah, yang kemudian itu menilai peluang. Jadi, kalau dia sudah melihat peluang, dia harus menilai peluang tersebut. Kalau misal dia mau usaha, ya, peluang itu apakah menguntungkan atau merugikan, apakah banyak yang beli atau tidak, apakah ada yang akan memakai jasa ini atau tidak. Intinya dia harus bisa melihat dan mempertimbangkan kesempatan itu. Lalu kemampuan yang kedua yaitu memanage sumber daya yang dibutuhkan atau mengelola sumber daya yang dibutuhkan. Nah, seseorang tersebut harus bisa mengelola sumber daya yang ia butuhkan dengan baik. Kalau dia tidak bisa mengelola sumber daya yang dibutuhkan, berarti salah satu kemampuan dari wirausahawan itu sedikit diragukan ya.
Enggak. Pokoknya intinya dia itu harus bisa mengelola sumber dayanya. Agar usaha yang dia geluti itu bisa sukses, bisa maju, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Lebih-lebih orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, kemampuan mengambil tindakan yang tepat. Biasanya, orang yang bisa mengambil tindakan yang tepat adalah orang yang mampu berpikir kritis dan menganalisis suatu keadaan. Berarti, dia juga bisa mengambil keputusan yang tepat. Otomatis, tindakan yang dia ambil juga akan tepat. Nah, tujuan punya kemampuan-kemampuan itu adalah memastikan sukses secara berkelanjutan. Masuk sukses secara berkelanjutan itu kalau misal seseorang itu sudah sukses, kesuksesannya akan berlanjut, akan terus menerus. Tidak ada kerugian atau kebangkrutan. Kalau semisal ada hambatan atau masalah, dia bisa menangani masalah itu sendiri, bisa menghadapi masalah itu dan tidak mau menyerah. Artinya dia terus bangkit demi usahanya itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, wirausahawan perlu memiliki kesiapan mental yang baik untuk menghadapi apapun itu masalahnya, apapun itu resikonya, baik itu untung ataupun kerugian yang besar. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan wirausahawan. Kewirausahaan atau entrepreneurship biasanya sering diartikan sebagai the backbone of economy atau syaraf pusat perekonomian atau pengendalian perekonomian suatu bangsa. Karena banyak fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan suatu bangsa adalah para wirausahawan. Karir perusahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta memberikan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen baik dalam maupun luar negeri. Terutama kondisi negara kita sendiri yang lebih dikenal sebagai pengkonsumsi produk, bukan pencipta produk. Padahal ya, negara Indonesia sendiri memiliki segudang potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Nah, tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi itu akan dapat dicapai ya, jika ada semangat berwirausaha yang kuat dari warga negaranya. Diperlukan langkah nyata untuk menghasilkan pelaku wirausaha baru, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta membangun kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan akan memberikan peran yang besar saat menghadapi badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Usaha mikro, kecil, menengah memberikan kontribusi besar dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha atau dari segi penciptaan lapangan kerja. Lalu, masih lanjut ya. Nah, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi daerah sangat bergantung pada pengusaha. Karena itu, butuh lebih banyak pengusaha di daerah. Pengusaha adalah inti pokok kemajuan karena akan memberikan nilai tambah produksi. Maka dari itu, kebutuhan akan tersedianya sejumlah wirausahawan baru yang handal, tangguh, serta unggul. Pada gilirannya akan menjadi kebutuhan yang memang perlu untuk diisi di negara Indonesia ini, khususnya. Nah, lalu suatu pernyataan yang bersumber dari PBB yang mengatakan bahwa negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya.
Nah, jadi dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia saat ini, maka kita harus menyediakan sekurangnya 5 juta wirausaha besar dan sedang, yaitu adalah 2% jumlah penduduk Indonesia. Dan kita juga masih harus mencetak 50 juta wirausahawan kecil. Nah, ini adalah suatu peluang besar yang menantang untuk berkreasi mengadu keterampilan membina wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara dan bangsa Indonesia. Nah, ada nih contoh nyata peran serta wirausahawan dalam pembangunan suatu negara. Nah, salah satunya adalah di negara Jepang. Di sana itu keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh wirausahawan yang jumlahnya cukup besar. Sebesar 2% dari jumlah penduduknya berada di tingkat wirausaha yang sedang. Dan sebanyak 20% jumlah penduduknya berada pada tingkat kecil. Inilah kunci dari pembangunan di sana, kesuksesan pembangunan di sana. Jadi memang ya, suatu negara itu harus segera memenuhi kebutuhan akan wirausahawan. Ada selanjutnya yaitu manfaat dari wirausaha. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, di sini pasti paham ya maksudnya. Jadi kalau semakin banyak orang yang berwirausaha, maka akan semakin banyak lapangan kerja juga. Sehingga dia bisa memperkerjakan orang-orang yang statusnya pengangguran. Jadi bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi misal kalau di lingkungan saya, misalkan kalau saya punya usaha, terus saya memperkerjakan orang yang statusnya pengangguran. Terus saya tadi kan memperkerjakan orang yang statusnya pengangguran. Nah, jika dia bekerja di saya, otomatis dia sudah tidak pengangguran lagi. Nah, berarti kan berkurang penganggurannya, angka pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Generator itu kan pembangkit. Berarti kalau wirausahanya semakin, misal di suatu daerah wirausahanya itu ada banyak yang wirausaha, berarti pembangunan di lingkungan tersebut itu akan bisa bangkit. Intinya, wirausaha itu bisa membangkitkan pembangunan di suatu lingkungan, di bidang apapun itu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Nah ini, kalau Anda punya usaha atau berwirausaha, Anda akan bisa membantu lebih banyak orang, baik dalam hal lapangan kerja ataupun dari penghasilan yang Anda peroleh, bisa Anda berikan kepada orang lain, atau untuk membangun fasilitas-fasilitas umum lah, kan bisa. Kalau Anda punya usaha, banyak untung, Anda bisa membangun fasilitas untuk masyarakat. Kemudian yang keempat, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Kalau Anda adalah seorang wirausahawan, berarti Anda akan punya karyawan. Nah, karyawan itu Anda bisa bukan menyuruh. Karena memang tugasnya karyawan. Karyawan tersebut tugasnya apa? Anda yang suruh. Terus disiplin, dia harus disiplin. Kalau nggak disiplin, nanti dapat hukuman. Lalu jujur, ya harus jujur dalam bekerja. Kalau nggak jujur,
nanti ada kesalahan. Lalu harus tekun dalam bekerja. Biasanya ada aturan-aturan dalam perusahaan. Itu yang bisa membuat Anda, bisa dikatakan Anda mendidik karyawan. Kemudian nomor 5, memberi contoh kepada orang lain. Bagaimana kita harus bekerja keras. Karena seorang wirausahawan yang sukses pasti melewati proses yang lama, proses yang berat, harus bekerja keras, harus terus bangkit, harus terus tidak boleh menyerah. Nah itu, jadi mungkin dari proses-proses itu Anda bisa memberi contoh kepada orang lain. Kalau mau sukses harus bekerja keras. Kemudian yang keenam, hidup secara efisien, tidak foya-foya dan tidak boros. Bayangkan kalau wirausahawan itu boros, pasti lebih besar pasak daripada tiang. Jadi untungnya tidak terlihat keuntungannya. Jadi tidak boleh boros dan tidak berfoya-foya, itu pasti. Karena finansialnya harus diolah, harus di-manage dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu menumbuhkan mental wirausaha. Yang pertama dan yang paling penting yaitu melalui komitmen pribadi. Berarti Anda berkomitmen pada diri Anda sendiri. Harus. Jiwa wirausaha itu ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain. Nah, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Memaksimalkan potensi diri ini itu harus dilakukan ya. Jadi gini, kalau kita tahu potensi yang ada di diri kita, nah kita akan tahu usaha apa yang cocok dengan diri kita. Jadi memaksimalkan potensi diri sendiri itu juga penting untuk membangun usaha. Karena gini, kalau komitmen atau niat untuk berusaha, untuk membangun usaha itu kurang kuat, ibaratnya fondasinya kurang kuat. Nah, nanti itu kalau ada masalah, ada hambatan, ada sesuatu hal yang mengganggu usaha kamu, nanti kamu akan mudah menyerah, nggak bisa bangkit. Jadi harus komitmen pada diri sendiri, harus niat dan yakin pada diri sendiri. Pasti bisa gitu, pasti sukses. Harus berjalan terus, harus bangkit terus, harus dipikirkan matang-matang. Nah, ini menghindari ketergantungan pada orang lain. Nah, kamu bergantung terus sama orang lain, itu enggak boleh. Dihindari lah, bukan enggak boleh ya, dihindari. Mungkin awal-awal bisa katakan bergantung pada orang lain, tapi seterusnya kan enggak boleh gitu. Terus karena modal utama untuk berbisnis itu bukan uang yang banyak atau modal yang banyak, tetapi itu tadi niat dan komitmen pribadi yang Anda tanamkan dalam diri Anda sendiri. Nah, mungkin ya caranya Anda bisa memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis. Jadi, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Anda akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Salah satu caranya itu buat satu deklarasi setiap hari selama 1 bulan. Buat pernyataan singkat dan jelas setiap harinya bahwa Anda akan sukses. Seperti itu. Bisnis Anda akan sukses. Setiap hari nulis. Karena biasanya apa yang kita tulis itu insya Allah akan terwujud. Akan diijabah sama Allah. Selanjutnya yaitu melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, famili, sahabat. Ya, iya itu. Pokoknya berasal dari lingkungan dan pergaulan yang baik. Karena ya bukan hanya yang baik juga sih.
yang punya pengalaman di bidang itu, di bidang usaha, wirausaha. Karena mereka dapat saling berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan bagaimana cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga ya, mereka itu mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk melakukan cara berpikir lambat dan malas. Jadi pikiran ini, kalau misal ya, pikiran diajak untuk berdiskusi, pasti cara berpikirnya itu pasti akan tak 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 tak, atau berpikirnya itu akan cepat menangkap, cepat merespon juga. Terutama ya kalau bergaul dengan bergaul dengan orang-orang wirausaha, lebih mudah untuk diajak diskusi terkait wirausaha. Selanjutnya yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah. Mereka memberikan mata pelajaran ataupun mata kuliah kewirausahaan yang dikemas praktis dan menarik, sehingga dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Nah, kayak kita sekarang, di pendidikan matematika pun ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu kan tujuannya, salah satu tujuannya untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi setelah lulus itu tidak hanya bisa menjadi guru, tapi juga bisa menjadi wirausahawan. Lalu karena keadaan terpaksa, ya kebanyakan orang itu karena keadaan terpaksa dia bisa menjadi wirausahawan. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Nah, mungkin awalnya tujuan mereka itu hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Tetapi karena usaha mereka yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya mereka menjadi wirausahawan yang sukses. Banyak toko yang sukses menjadi pengusaha karena keadaan terpaksa. Salah satu contohnya adalah toko Khairul Tanjung, gitu kan. Dulu kan karena keadaan yang memaksa beliau untuk bekerja keras, lama-kelamaan akhirnya dia bisa sukses sampai seperti saat ini. Selanjutnya, menumbuhkan mental wirausaha yang kelima melalui proses berkelanjutan. Jadi prosesnya itu bertahap dan konsisten, sehingga bisa sampai pada tujuan kita, tahap yang bisa dikatakan sukses. Proses berkelanjutan. Jadi bertahap. Yang pertama, harus belajar dulu dong. Ya, tahap yang pertama yaitu belajar. Nah, lanjut tahap yang kedua adalah berlatih. Nah, setelah belajar tentang wirausaha, selanjutnya kita harus berlatih berwirausaha. Nah, jadi tidak hanya tentang teori aja, tidak belajar tentang teorinya berwirausaha, tapi langkah yang kedua yaitu harus mencoba berwirausaha. Langkah yang ketiga, bertindak. Mungkin gini, yang berlatih ini bisa berlatih dengan mencoba jadi reseller. Nah, itu salah satu berwirausaha yang paling mudah ya, karena kita ngikut orang, gak merintis sendiri. Kemudian bertindak setelah menjadi reseller dan banyak yang beli, terus banyak usaha kita dikenal orang. Nah, itu baru kita bisa bertindak dengan membuka usaha sendiri, mencari supplier sendiri, mencari produsen sendiri, mencari karyawan sendiri. Intinya memulai dari nol, merintis usaha dari nol. Nah, kemudian akhirnya dengan usaha yang keras, dengan bekerja keras tanpa menyerah, terus belajar, memperbaiki setiap kesalahan, dan akhirnya bisa sukses berkelanjutan.
ketika sudah sampai tahap sukses berkelanjutan, jangan senang dulu ya. Maksudnya itu jangan bangga diri, tetap harus rendah hati. Harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan jika keuntungan kita banyak. Sikap-sikap yang kayak tidak mudah menyerah, bekerja keras, tidak boleh ditinggalkan, supaya kesuksesan kita akan terus berlanjut dan tidak menjadi kerugian atau bangkrut. Seperti itu. Selanjutnya, nah lanjut ke materi-materi 2. Tadi kan materi-materi 1 yang saya jelaskan. Nah, materi-materi kedua akan dijelaskan oleh Hima Fitroti Nahdia, teman saya, partner saya di video part 2-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.